Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, dan yang terhormat kepada dosen pengampuh perbandingan mazhab, yakni Bapak Muhammad Solihin SPD MPDI. Saya Syarbatul Husna dari kelas 6D akan mempresentasikan tentang jendela mazhab Imam Syafi'i. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jendela mazhab Imam Syafi'i dimulai dari biografinya. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahirannya. Nama lengkap beliau yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah atau 621 Masehi di hari Jumat. Beliau ini merupakan mufti terbesar Islam dan juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Nah, sebelum menjadi ahli fikih, beliau ini pergi ke Madinah, berguru kepada Imam Maliki, yakni pendiri mazhab Maliki. Nah, setelah beliau berguru, belajar, barulah beliau ini mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9, dan mazhabnya ini sangat terkenal dan terpopuler di beberapa negara di dunia, dan salah satunya Indonesia. Imam Syafi'i ini sangat dihormati sebagai ulama yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Tidak hanya karena kontribusinya dalam bidang fikih, tetapi juga karena kecenderungannya untuk menyatukan berbagai pendekatan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial. Nah, sekarang yaitu qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Nah, qaul qadim Imam Syafi'i yaitu adalah hukum fikih yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i di kota Baghdad, itu qaul qadim. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat fikih yang disampaikan setelah Asy-Syafi'i memasuki kota Mesir. Nah, dalam konteks pemikiran hukum Imam Syafi'i terdapat dua konsep penting yang dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Nah, qaul qadim ini merujuk kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang diajukan pada masa awal kehidupannya atau dalam fase awal perkembangan pemikirannya. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i sering mengambil pendapat dari gurunya seperti Imam Malik di Madinah, dan pendapat ini disebut juga sebagai qadim, lama atau awal. Nah, sedangkan qaul jadid seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman Imam Syafi'i dalam mempelajari berbagai sudut pandang dan dalil-dalil baru, beliau mulai mengembangkan pendapat-pendapat baru atau disebut jadid, dan ini mencakup metodologi dan pendekatan baru dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih, terutama ketika beliau pindah ke Mesir dan menghadapi kondisi sosial dan hukum yang berbeda. Nah, pengembangan qaul jadid ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak hanya menerima warisan ilmu dari guru-gurunya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan konteks baru dan mengembangkan ijtihadnya sendiri. Dan hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam pemikiran hukum Islam yang penting dalam mazhab Syafi'i, di mana prinsip-prinsip utama dipertahankan sambil mempertimbangkan perubahan zaman dan kondisi sosial. Nah, sekarang karya-karyanya
Imam Syafi'i, di mana di sini ada kitab Al-Berisi, ada juga kitab Ar-Risalah, dan juga ada kitab Al-Sunnah Al-Ma'surah. Nah, kitab yaitu karya Imam Syafi'i yang mempelajari tentang berbagai aspek hukum Islam atau fikih. Di dalamnya termasuk pembahasan mengenai ibadah, muamalah, transaksi atau hubungan sosial, jenayah, warisan, dan topik-topik lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, kitab Ar-Risalah atau juga dikenal sebagai Risalah fil Usul al-Fiqih. Kitab ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar atau metodologi dalam fikih Islam yang disebut sebagai Usul al-Fiqih. Kitab Al-Usul al-Fiqih. Nah, kitab As-Sunnah Al-Ma'surah merujuk pada hadis-hadis yang secara mutawatir bersambung sanadnya dari generasi ke generasi dengan jumlah perawi yang cukup banyak, yang dianggap sangat kuat dan dipegang teguh sebagai sumber hukum dalam Islam. Nah, sekarang yaitu metode ijtihad Imam Syafi'i, di mana ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qaul sahabat, ada qiyas, dan ada ihtisyab. Nah, sekarang kita mulai dari Al-Quran. Al-Quran Imam Syafi'i ini merujuk pada pendekatan dan penggunaan Al-Quran dalam kerangka pemikiran hukum Islam yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yang masih berpengaruh dalam tradisi fikih Sunni hingga saat ini. Nah, qaul sahabat dalam pemikiran Imam Syafi'i menunjukkan penghargaan dan pentingnya terhadap warisan intelektual dari generasi pertama umat Islam yang berperan penting dalam membangun landasan hukum yang kokoh dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan sunnah dalam pemikiran Imam Syafi'i sebagai sumber hukum yang integral dan penting dalam pembentukan mazhab Syafi'i serta dalam upaya memahami dan menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh. Dan qiyas dalam pemikiran Imam Syafi'i merujuk pada metode analogi yang digunakan dalam ijtihad penafsiran hukum Islam untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Quran atau hadis. Sekarang ijma dalam konteks Imam Syafi'i ini merujuk kepada kesempatan para ulama dalam suatu masa tertentu mengenai hukum-hukum syariah. Imam Syafi'i mengakui keabsahan ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam yang diambil dari interpretasi para ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Sekarang ihtisyab dalam konteks Imam Syafi'i ini merujuk kepada prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya. Dalam hukum Islam, prinsip ini digunakan untuk menentukan status hukum suatu perbuatan atau keadaan yang tidak jelas keharamannya atau kebolehannya. Imam Syafi'i menekankan pentingnya ihtisyab dalam menetapkan keabsahan yang suatu tindakan atau keadaan dalam hukum syariah. Nah, dan yang terakhir ini yaitu pendidikan Imam Syafi'i. Beliau pendidikannya yang pertama beliau itu pendidikannya belajar Al-Quran dan hadis, dan yang kedua mendalami bahasa dan sastra Arab, dan yang ketiga belajar fikih dan hadis. Nah, itu pendidikan beliau. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila dari awal sampai akhir dari penjelasan saya ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan barokah apa yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Dan mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.